Nama saya Maulida Nikris. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari adaptasi dan juga jenis-jenis adaptasi. Pengertian adaptasi itu merupakan suatu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup atau survive. Jadi tujuan dari adaptasi itu yang pertama itu agar dapat bertahan hidup. Yang kedua yaitu untuk memenuhi kebutuhan makanan. Yang ketiga melindungi diri dari ancaman dan bahaya. Dan yang keempat itu untuk berkembang biak. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis adaptasi. Jenis-jenis adaptasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada morfologi, fisiologi, tingkah laku, dan juga terakhir itu ada radiasi. Nah, yang pertama itu ada adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi itu merupakan suatu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya berdasarkan bentuk tubuh si makhluk hidupnya itu sendiri. Jadi adaptasi morfologi ini adaptasi yang sangat mudah diamati. Kenapa? Karena terjadi pada bagian luar tubuh makhluk hidup. Jadi misalnya pada paruh dan juga kaki burung pipit dan juga burung elang. Paruh pada burung pipit itu kan bentuknya pendek dan juga kuat yang digunakan dia untuk memakan biji-bijian. Sedangkan pada bagian kaki itu bentuknya tuh panjang dan bagian bawahnya tuh datar yang digunakan dia untuk hinggap di ranting ataupun dahan pohon. Nah, sedangkan pada burung elang bentuk paruhnya itu kan tajam dan juga melengkung ke bawah. Digunakan dia untuk mencabik-cabik daging mangsanya. Sedangkan pada bagian kaki elang itu panjang dan juga bercakar. Jadi digunakan dia untuk mencengkeram mangsanya agar tidak terlepas. Lalu selanjutnya itu pada tumbuhan. Tumbuhan itu ada misalnya kaktus. Jadi kaktus itu kan daunnya berduri dan juga memiliki akar yang panjang yang digunakan dia untuk menyerap air di dalam tanah karena seperti yang kita tahu kaktus itu tinggal di daerah yang kering. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi itu merupakan suatu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya berdasarkan fungsi-fungsi alat tubuh si makhluk hidup itu sendiri. Jadi misalnya kantong semar. Kantong semar itu akan menghasilkan cairan yang digunakan untuk mencerna serangga yang masuk ke dalam kantung semar itu sendiri. Jadi yang kedua itu misalnya ada kemampuan ekolokasi pada kelelawar. Kelelawar itu kan memulai kegiatan pada malam hari dan pada siang hari dia akan tidur. Jadi pada malam hari dia mencari makan, itu dia akan menggunakan kemampuan ekolokasi dia ketika dia terbang di kegelapan. Nah, selanjutnya itu yang ketiga itu ada pada manusia. Jadi pada manusia itu tubuh manusia itu akan berkeringat apabila suhu di lingkungan sekitarnya itu meningkat. Nah, selanjutnya itu ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku itu merupakan suatu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya itu berdasarkan tingkah laku. Jadi misalnya pada cicak itu kan akan memutuskan ekornya apabila dia sedang dalam keadaan bahaya atau disebut dengan autotomi. Nah, yang kedua itu ada contohnya itu ada mimikri. Mimikri itu terjadi pada bunglon, di mana bunglon itu akan berubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungan sekitar. Jadi kalau misalkan si bunglon ini ada di dedaunan yang berwarna hijau, maka tubuh dia tuh akan berubah warna menjadi hijau menyesuaikan dengan lingkungan sekitar dia. Gunanya itu untuk mengelabui musuh. Nah, selanjutnya itu ada yang ketiga itu ada ini putri malu. Jadi putri malu itu apabila kita sentuh dia akan menggulung daunnya atau akan menutup. Nama saya Nurul Halisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis adaptasi. Jenis-jenis adaptasi yang terakhir itu ada adaptasi radiasi atau radiasi adaptif. Yang dimana radiasi adaptif ini merupakan suatu proses perubahan organisme yang berubahnya itu secara cepat dan menghasilkan bentuk baru, khususnya pada lingkungan yang berbeda sehingga menghasilkan sumber daya yang baru pula. Berawal dari nenek moyang yang sama, proses ini menghasilkan spesies dan fenotip di berbagai jenis yang menunjukkan ciri-ciri morfologi dan fisiologi yang berbeda, di mana mereka dapat memanfaatkan berbagai lingkungan yang berbeda. Contohnya itu burung finch. Nah, selanjutnya itu ada tahapan-tahapan adaptasi. Tahapan-tahapan adaptasi itu ada 3. Yang pertama, adaptasi aklimatisasi, di mana tahapan ini merupakan tahapan di mana tumbuhan berusaha keras untuk dapat mempertahankan hidupnya di tempat baru dengan cara mengubah
kemampuan fisiologi dan morfologi untuk mempertahankan di lingkungan yang baru. Nah, yang kedua itu ada adaptasi naturalisasi, yang dimana adaptasi naturalisasi ini merupakan adaptasi yang dimana tumbuhan sudah dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya dan dia akan berusaha untuk menyempurnakan adaptasi tersebut ke arah yang lebih positif. Nah, dan yang ketiga itu ada adaptasi domestikasi, yang dimana tahapan ini dimana proses tumbuhan sudah dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya dan sudah dapat menjalankan kehidupan untuk melewati siklus hidupnya dengan baik. Nah, selanjutnya itu ada pengertian evolusi. Pengertian evolusi merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin yang artinya itu membuka gulungan atau membuka lapisan. Lalu kata ini di bahasa ini diserap menjadi bahasa Inggris evolution, yang berarti perubahan atau perkembangan secara bertahap. Pada teori evolusi ini berpendapat bahwa terjadi perubahan pada makhluk hidup yang menyimpang dan struktur awal dalam jumlah yang banyak, beraneka ragam, dan kemudian menyebabkan terjadinya dua kemungkinan. Yang pertama yaitu ada kemungkinan makhluk hidup berubah dan dia dapat mempertahankan hidupnya atau tidak punah, yang disebut dengan istilah evolusi, yang disebut dengan evolusi progresif. Dan kemungkinan yang kedua di mana suatu makhluk hidup berubah dan dia tidak dapat mempertahankan hidupnya atau punah, yang disebut dengan evolusi regresif. Selanjutnya itu, dalam kajian biologi, evolusi dapat dikatakan sebagai perubahan pada sifat-sifat pewarisan suatu makhluk hidup dari suatu generasi ke generasi berikutnya, yang disebabkan oleh kombinasi tiga proses utama, yaitu variasi atau keberagaman, reproduksi, berkembang biak, dan yang terakhir ada seleksi. Sifat-sifat yang terjadi melalui evolusi akan diwariskan kepada generasi berikutnya seiring akan memunculkan variasi dalam suatu polusi ketika organisme makhluk hidup bereproduksi keturunannya dan mempunyai sifat-sifat yang baru. Sifat-sifat baru tersebut dapat diperoleh akibat perubahan dan akibat ataupun transfer gen antar populasi dan antar spesies. Selanjutnya itu ada jenis-jenis dan macam-macam evolusi di alam. Yang pertama itu ada evolusi kosmik, yang dimana evolusi kosmik ini merupakan evolusi yang terjadi di lingkungan abiotik atau lingkungan tidak hidup atau tak hidup. Misalkan lingkungan tak hidup itu air, udara, dan lain-lain. Dan yang kedua ada evolusi organik, yang dimana evolusi organik ini merupakan evolusi yang terjadi pada lingkungan biotik pada makhluk hidup dari generasi ke generasi. Lingkungan biotik ini lingkungan yang hidup. Contohnya makhluk hidup itu manusia, tumbuhan, hewan. Nama saya Indri Yuliani dari kelompok 4. Izin meneruskan presentasi dari Ica. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori evolusi. Nah, teori evolusi itu yang pertama ada teori Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck dari tahun 1774 sampai 1829 mengemukakan teori mengenai penurunan sifat yang diturunkan oleh individu sebagai berikut. Modifikasi diperoleh oleh suatu organisme sebagai hasil adaptasi terhadap lingkungan selama organisme itu hidup secara otomatis dan diwariskan kepada keturunannya dan menjadi bagian dari hereditas. Lamarck merupakan ahli evolusi pertama yang menyimpulkan bahwa evolusi merupakan suatu kenyataan yang terdapat pada seluruh bentuk kehidupan. Kesimpulan dari teori Lamarck antara lain, yang pertama, makhluk hidup sederhana adalah nenek moyang dari makhluk hidup yang sempurna atau modern dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Yang kedua, makhluk hidup akan senantiasa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya dengan menggunakan organ tubuhnya. Yang ketiga, organ tubuh yang sering dipakai atau digunakan akan berkembang ke taraf yang lebih baik. Sedangkan organ yang jarang ataupun yang tidak pernah digunakan akan menghilang. Nah, yang keempat, modifikasi yang dihasilkan melalui prinsip di atas selama dia hidup atau akan diturunkan
kepada anak-anaknya. Hasil perubahan tersebut akan terakumulasi melalui periode waktu tertentu. Yang kedua ada teori Darwin. Nah, Charles Darwin merupakan seorang tokoh yang memiliki teori evolusi yang dapat diterima oleh dunia ilmu pengetahuan karena memiliki data yang lengkap untuk menguatkan teori evolusi. Darwin menyatakan ada 3 kenyataan dalam pengembangan teori evolusi, yaitu yang pertama ada bukti fosil yang menunjukkan kehidupan di masa lampau. Yang kedua, persamaan antara tumbuhan dan binatang peliharaan dengan tumbuhan dan binatang liar yang hidup di alam bebas. Yang ketiga, setiap spesies cenderung untuk bertambah sehingga timbul persaingan untuk mempertahankan keberadaan di alam. Inti pokok dari teori Darwin adalah 1. Spesies yang hidup pada masa sekarang berasal dari makhluk hidup pada masa lampau. Yang kedua, evolusi terjadi karena proses seleksi alam. Nah, selanjutnya ada bukti-bukti adanya evolusi. Yang pertama itu ada bukti fosil, paleontologi. Tipe-tipe fosil yaitu yang pertama ada anatomi seluruh tubuh makhluk hidup yang sudah mati. Yang kedua, sisa dari bagian tubuh. Kemudian ada bukti biokimia perbandingan. Studi biokimia terhadap bermacam-macam organisme telah mengungkap homologi biokimia. Kenyataannya, persamaan biokimia organisme hidup merupakan salah satu ciri dari kehidupan. Enzim sitokrom terdapat hampir di setiap makhluk hidup. Terdapat gen untuk sitokrom C yang mengandung begitu banyak informasi genetika yang sama pada banyak organisme. Tidak akan dapat dijelaskan tanpa menggunakan teori evolusi. Nah, jadi di sini nih si biokimia ini sangat berpengaruh terhadap bukti-bukti adanya evolusi. Dilihat dari susunan makhluk hidup yang disusunnya melalui zat-zat kimia. Yang terakhir ada bukti penyebaran geografi. Alfred Wallace mengemukakan bahwa wilayah benua di dunia dapat dibagi menjadi 6 wilayah, terpisah dari wilayah utama berdasarkan populasi hewannya. Keanekaragaman banyak terdapat di wilayah tropik, yaitu Ethiopia atau Afrika tropik, kemudian dan Oriental atau Asia tropis dan pulau dekat lepas pantainya. Bukti fosil menunjukkan bahwa di wilayah ini kebanyakan dari tanaman dan vertebrata secara dominan telah mengalami perubahan atau evolusi. Penyebaran hewan dan tumbuhan di pulau-pulau lepas samudera telah menunjang teori evolusi. Nah, dari bukti penyebaran yang ini nih, jadi buktinya dari berdasarkan geografi itu dapat dilihat dari populasi hewannya, yang dimana setiap benua itu atau dataran-dataran di dunia ini dapat dilihat ciri-ciri dari keanekaragaman hayatinya. Misalkan seperti di benua Asia lebih banyak terdapat keanekaragaman hewan dan tumbuhannya. Faktor yang mempengaruhi evolusi itu dibagi menjadi 2. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Dalam faktor internalnya terdapat mutasi gen. Nah, mutasi gen ini berhubungan dengan DNA. Molekul DNA merupakan zat yang sangat stabil. Perubahan dasar yang terjadi pada nukleotida disebut mutasi. Ada sejumlah faktor yang dapat menyebabkan mutasi, antara lain radiasi. Secara ilmiah, sukar sekali untuk membuktikan sudah berapa kali suatu gen telah mengalami mutasi. Meskipun mutasi ini kecil peranannya dalam evolusi, namun melalui mutasi dapat dibuktikan fakta baru yang disusun melalui berbagai kombinasi sebagian bahan baku dalam seleksi alam yang menghasilkan suatu proses evolusi. Kemudian di internal ada juga yang namanya rekomendasi gen. Rekomendasi gen adalah gabungan antara beberapa gen induk, jantan, dan betina ketika pembuahan ovum oleh sperma yang menyebabkan adanya susunan pasangan gen yang berbeda dari induknya. Jadi di rekomendasi gen ini kenapa bisa terjadinya varian spesies baru itu dikarenakan dari gen induk jantannya itu enggak satu gitu, lebih dari satu ketika saat pembuahan di ovum. Jadi menyebabkan adanya seperti terciptanya spesies baru.
pada saat pembuahan. Kemudian ada faktor eksternal. Nah, dari faktor eksternal ini ada yang namanya seleksi alam. Dan dari seleksi alam ini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya, suatu variasi makhluk hidup yang cocok dengan keadaan lingkungannya mempunyai kemungkinan besar untuk dapat bertahan hidup. Jadi satu makhluk hidup ini dapat bertahan ketika fisiknya itu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian ada peran isolasi dalam pembentukan spesies baru. Nah, melalui isolasi dapat ditetapkan bahwa perbedaan genetik organisme yang hidup di sekitar kita telah mengalami peristiwa evolusi menuju pembentukan suatu spesies baru. Makin sempurna dan lama suatu proses isolasi, maka akan terjadi perbedaan genetika dalam kromosom yang semakin besar antara populasi tersebut, sehingga dalam populasi tersebut tidak akan ada penyebaran dari populasi lain. Jadi isolasi ini sangat berpengaruh terhadap varietas makhluk hidup. Jadi di sini menjelaskan bahwa semakin lama diisolasi, semakin sempurna juga variasi barunya gitu. Jadi si makhluk hidup tersebut itu memiliki seperti alat morfologi yang enggak fungsional dari tubuhnya yang lebih berkembang ketimbang spesies yang sebelumnya gitu. Jadi membantu juga dalam dia bertahan hidup. Dan yang terakhir ada hubungan adaptasi dengan evolusi. Bukti dari hubungan ini yaitu adanya adaptasi yang dilakukan oleh setiap makhluk hidup, di mana adaptasi atau penyesuaian diri dengan lingkungan memerlukan suatu usaha evolusi dalam waktu yang lama, sehingga makhluk hidup tersebut dapat tetap eksis di atas bumi ini. Jadi yang dimaksud dengan hubungan di atas ini nih, yang dimana individu itu dapat hidup dan bertahan jika dia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya seperti hewan jerapah. Nah, si jerapah ini kenapa bisa memiliki leher panjang? Karena dari morfologi tubuhnya sebelum dia panjang, awalnya seperti biasa saja, seperti hewan-hewan mamalia pada umumnya. Nah, tapi setelah menyesuaikan diri untuk keperluan bertahan hidup seperti mencari makan, ia mulai mengalami evolusi dari tahun ke tahun, yang dimana lehernya mulai memanjang sehingga dia dapat mempermudah untuk mencari makan. Yang seperti kita tahu, jerapah ini hidupnya memakan daun di pepohonan yang cukup tinggi, yang dimana harus ditunjang dengan tubuh yang bisa membantu dia untuk mendapatkan makanannya. Sekian penjelasan dari kami tentang teori-teori adaptasi dan evolusi, yang dimana video ini dibuat untuk menunjang tugas ekologi, karena faktor sekarang ini adanya wabah virus corona, jadi kita melakukan perkuliahan melalui daring ya. Jadi ini tugas yang diberikan oleh dosen kita ekologi, Bapak Adi Nestiadi, untuk memenuhi nilai ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.